Empat gulipat pertarungan hukum mantan direktur bakal segera diadili. Menyusul kabar berikutnya, direktur baru RSUD Wonosari pun dipolisikan. Ditengarai merugikan uang negara sebesar 470 juta rupiah, dugaan kasus korupsi mantan direktur RSUD Wonosari Dr. IS segera disidangkan. Tindak pidana korupsi yang terjadi di RSUD Wonosari. Dengan BAP tersendiri, AS yang merupakan bawahan Dr. IS ikut terseret hukum sebagai tersangka. Meski demikian, AS menampik hal tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak dipanggil sebagai tersangka. Jadi laporan polisi sendiri itu di tanggal 11 November tahun 2019 dan pasal yang dipersangkakan yaitu mengenai di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kronologisnya adalah tersangka, kita inisialnya adalah II, warga Wonosari juga di Gunung Kidul, perempuan. Beliau menjabat sebagai pada saat terjadinya peristiwa tersebut sebagai direktur. Antara tahun 2009 sampai dengan 2012 ini terjadi adanya kesalahan bayar. Jadi kesalahan bayar uang jasa pelayanan dokter laboratorium kepada para dokter dan petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Karena kesalahan bayar pada tahun 2015 tersangka II yang memerintahkan untuk mengumpulkan kembali uang tersebut dan ditaruh secara cash ke dalam berangkas. Namun penggunaannya tidak dikembalikan kepada kas daerah, itu kembali dipergunakan dengan bersama-sama ada satu tersangka lain yang kita periksa dan kita berkas secara terpisah di berkas tersendiri dengan inisial AS. Kemudian secara bersama-sama mereka secara sadar dengan menggunakan modus memalsukan seluruh kwitansi penggunaan uang sehingga penggunaan tersebut ada yang bersifat fiktif dan juga ada yang memang dipergunakan. Dibenarkan Winarno SHMP selaku penasihat hukum Dr. IS bahwa yang disampaikan AS telah mewakili hati dan pikiran Dr. IS. Kabar lain dari sumber yang sama menyebutkan rilis Polda DIY beberapa hari lalu sangat berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Sumber tersebut mengindikasi adanya dugaan alur konspirasi yang sengaja menjerat Dr. IS dengan menunjuk bukti baru berupa laporan polisi bahwa Dr. Heru, Direktur RSUD Wonosari pengganti Dr. IS, membuat laporan palsu soal hilangnya kas RSUD sebesar 470 juta rupiah. Terkait hal tersebut, Dr. Heru Sulistiawati SPA juga Dr. Gigi RM Wahyu Hidayat Indrape serta Indrayati dilaporkan AS atas tuduhan telah membuat laporan palsu. Menurut AS selaku korban, ketiganya patut diduga melanggar pasal 263 KUHP sehingga korban dirugikan 470 juta rupiah. Selain itu, AS juga menunjukkan bukti bahwa uang kas RSUD telah disetor pada 8 Agustus 2018 sebesar Rp488.034.628 rupiah ke rekening RSUD Wonosari di Bank BPD DIY Cabang Wonosari. Dengan demikian, AS yakin bahwa surat yang mereka buat jelas-jelas palsu karena tidak ada dalam sistem aplikasi surat online Pemkab Gunung Kidul. Bahkan kode dan permohonan surat pun tidak sesuai dengan surat yang diterbitkan pada tahun 2018. AS menyebut bahwa surat palsu itu dibuat pada bulan Januari 2020 saat perkara tersebut masuk ke tahap penyidikan. Direktur Dr. Heru Sulistiawati, Bendahara Indaryati, dan Ketua SPI Dr. Gigi RM Wahyu Hidayat Indrape dituduh membuat surat palsu yang ditanggali 10 Maret 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018. Mereka menyatakan seolah-olah uang pengembalian jasa laborat yang disimpan di berangkas hilang sehingga RSUD harus mengeluarkan dana talangan dari kas rumah sakit. Selanjutnya, surat-surat palsu tersebut diserahkan ke BPKB DIY sebagai bahan audit. Sementara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK DIY tahun anggaran 2018, tidak ditemukan catatan adanya pengeluaran uang kas rumah sakit senilai 470 juta rupiah. Bahkan menurut AS di buku kas umum laporan keuangan RSUD Wonosari tahun 2018 juga tidak ada pengeluaran uang kas senilai 470 juta rupiah. Sementara diketahui Dr. IS pensiun pada 31 Desember 2016.
Menjelang pensiun, uang pengembalian jasa laborat tahun 2009 sampai 2015 sebesar Rp488.034.628 diserahkan ke Bendahara Indaryati untuk disimpan di Brankas karena belum adanya rekomendasi dari tim Kejati DIY yang saat itu melakukan pemeriksaan atau audit BPKRI, BPKPRI, IRDA yang menyatakan ada salah bayar sehingga uang jasa laborat tersebut menjadi kerugian negara. Pasca Dr. IS pensiun, yakni pada 9 Maret 2018, Satuan Pengawas Internal melakukan pemeriksaan kas. Saat itu AS memastikan bahwa uang sebesar Rp488.034.628 masih dalam posisi utuh. Bambang Wahyu IGTV melaporkan. Jadi,